Hai, assalamualaikum. Oke, sorry. Aku tuh lagi batuk kering, udah semingguan ini. Sebenarnya aku udah ke dokter dan udah minum obat, tapi sepertinya memang membutuhkan waktu untuk sembuh dan diperparah karena aku makan gorengan. Jadi masalahnya tetap di diri aku. Jadi jadi aku akan membuat ini singkat saja karena sebenarnya kalau aku ngobrol banyak, aku akan batuk-batuk. Aku akan ngobrolin soal beranjak dewasa. Kenapa beranjak dewasa? Kenapa lagu Nadine ini tiba-tiba masuk di obrolan ini? Ya karena menurutku ini tuh relate dengan yang sedang aku alami juga, meskipun sebenarnya aku I'm already adult. Jadi beranjak dewasa aku tuh sebenarnya udah selesai gitu karena aku emang udah dewasa. Tetapi ternyata proses menjadi dewasa itu tuh partnya banyak banget. Partnya itu apa, sub-subnya tuh banyak, dan kadang kita baru menyadari sesuatu itu ketika udah dewasa gitu. Jadi bukan berarti ketika dewasa segalanya tuh udah selesai. Justru ketika dewasa tuh justru segalanya tuh mulai nampak gitu, hal-hal yang logik dan realistis tuh tiba-tiba nampak aja. Nah, aku kan beranjak dewasa, bahkan sebelum aku beranjak dewasa, dari kecil itu kan aku sudah uh, sering pindah-pindah rumah, sering terekspos dengan namanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumah satu ke rumah yang lain. Bahkan ketika aku kuliah kerja itu sering harus tinggal dan menetap di kota-kota, dari satu kota ke kota yang lain lah. Intinya aku tuh dihadapkan dengan banyak sekali kepindahan. Nah, tetapi hal yang aku sadari adalah ternyata aku itu tipikal yang tidak begitu, meskipun aku menilai diriku adalah orang yang cukup memiliki skill dalam beradaptasi, tetapi untuk hal-hal pribadi gitu, personal, aku tuh cukup susah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, untuk merasa familiar, untuk melakukan hal-hal yang biasanya aku lakukan dari tempat lama ke tempat baru tuh susah gitu, adaptasinya susah. Dan ini tuh berkaitan dengan bagaimana aku menelan sebuah stigma dari tempat yang sedang aku tinggali. Aku tuh selalu merasa bahwa ketika aku pindah ke satu tempat, aku tuh tidak boleh menghilangkan siapa diri aku. Aku pokoknya harus tetap merasa seperti itu. Aku tidak begitu senang ketika perasaan-perasaan asing itu datang, tetapi ternyata dimanapun aku pindah, seberapa banyak pun aku pindah, perasaan terasing, kesepian, kesendirian itu tetap ada. Apalagi ketika aku pindah ke Jogja, Tangsel, Jogja lalu ke Tangsel, itu perasaan kesendiriannya makin besar karena nggak ada keluarga di situ, makanan baru, kultur baru, pertemanan baru, segalanya baru, dan itu cukup membuat aku shock. Aku pikir itu adalah hal yang biasa, tetapi kemudian hal ini menjadi tidak biasa ketika aku yang harusnya sudah terbiasa dengan berpindah itu menjadi sedikit kayak mempertanyakan gitu loh, kenapa sih aku terus-terusan merasa terasing, sampai kapan, sampai di titik mana aku akan merasa kesepian dan merasa kesendirian itu tuh terus-terusan hadir dalam diriku. Nah, ternyata ini tuh terjadi karena ekspektasi aku yang tidak terpenuhi gitu. Nah, misalkan saat ini ketika di Surabaya, aku tuh sudah sebelum tinggal di sini, aku tuh sudah terbiasa dengan situasi yang damai, tenang, sesuatu yang tertata rapi, tempat tinggal yang nyaman, dingin, dan lain sebagainya, yang tidak terlalu bising. Ketika pindah di Surabaya, semua ekspektasi, keinginanku dengan bagaimana cara aku tinggal tuh, bagaimana cara aku menjalani kehidupan aku tuh ternyata berubah. Di sini tuh susah banget menemukan tempat yang tenang dan damai karena padat penduduk banget, kemudian juga panas. Kebetulan aku ada di pusat kotanya, deket pusat kotanya, dan itu beneran berjubel banget. Kayak meskipun BTW ini tuh bulan ketiga aku di sini dan udah 3 kali aku pindah kosan. Yang satu tuh cuman aku tinggalin sehari doang, terus aku langsung pindah karena memang aku merasa kayak ini tuh bukan aku
Setelah aku terus-terusan mencari sesuatu yang deket dengan aku. Ini tuh bukan aku, ini bukan aku nggak bisa di sini. Tapi kalau aku berpikir kayak gitu terus, akan sampai kapan? Akan sampai di titik mana aku bisa menemukan tempat yang benar-benar aku sukai? Bukan ini tuh akhirnya tidak berikhtiar ya. Tetapi aku merasa kalau aku terus-terusan seperti itu tuh akan pada akhirnya juga menyiksa diri aku sendiri, karena kok ekspektasiku nggak terpenuhi terus sih, kok apa sih yang salah gitu, terus menyalah-nyalahkan keadaan. Nah, kemudian hal yang aku sadari adalah ini tuh bukan salah tempatnya gitu, ini tuh salah aku yang tidak familiar dengan diriku sendiri. Ini salah aku yang tidak bisa menempatkan diri aku di tempat yang baru. Harusnya kalau aku beneran familiar dengan diri aku, kalau beneran dekat dengan diri aku, apapun tempatnya ya aku akan mengusahakan diri untuk dekat denganku gitu loh. Karena kalau kita depend dengan tempatnya, depend dengan orang lain untuk memahami situasi kita, ya itu nggak akan terjadi. Susah, meskipun itu terjadi, berapa probabilitasnya gitu, itu akan susah untuk terjadi. Meskipun itu bisa terjadi, belum tentu nanti ketika pindah lagi ke tempat yang lain akan mendapatkan ekspektasi yang sama. Jadi yang perlu diperbaiki adalah bukan kota itu, tempat itu, orang itu menyesuaikan kita, tapi kitanya harus menyesuaikan tempat ke tempat atau ke orang itu. Misalkan ini konteksnya bukan cuman kota ya, tapi aku menjelaskannya dengan contoh yang sedang aku alami, kepindahan dan lain sebagainya. Jadi ya itu, aku merasa kalau misal kita sudah benar-benar familiar dengan diri sendiri, mau dimanapun kamu tinggal, di tempat seperti apa kamu tinggal, kamu tak akan tetap menjadi dirimu. Misalkan aku tinggal di Surabaya, aku nggak suka kultur di sini misalkan. Aku nggak suka karena orang di sini misalkan kalau ngomong dengan nada yang tinggi, sedangkan aku tuh bukan orang yang seperti itu. Terus aku mikir, ya kamu gak harus menjadi seperti itu meskipun kamu tinggal di Surabaya. Kamu gak harus suka dengan makanan manis meskipun kamu tinggal di Jogja. Kamu adalah kamu. Ya kalau misal kamu gak suka makanan manis, ya kamu bisa masak sendiri gitu kan. Kalau kamu gak suka dengan tempat panas, dengan tempat yang bising, ya kamu kondisikan bagaimana supaya kamu merasa nyaman, bagaimana kondisikan supaya kamu merasa tetap dengan dirimu, dekat dengan dirimu sendiri. Ya kamu usahakan untuk bisa senyaman itu dan merasa nyaman dengan dirimu sendiri dan tempat itu gitu. Jadi jangan terus-terusan menyalahkan, aku nggak suka tempat ini, aku nggak suka ini, aku nggak suka itu, dan komplainin segala hal, karena itu instead of menyelesaikan masalah kamu, itu akan menambah beban di diri kamu sendiri. Itu sih yang aku rasakan. Jadi ya itu guys, aku ada tulisan tulisan bagus memuji diri sendiri. Jadi oke. Jadi dimanapun kotanya, jadi itu tadi, dimanapun kotanya kamu tuh akan tetap menjadi dirimu. Dimanapun kotanya, aku akan tetap menjadi Rahma yang aku kenal. Rahma yang misal suka kerapian, meskipun orang-orang tidak rapi gitu, aku akan tetap menjaga kerapian ya, karena itu adalah bagian dari diriku. Misalkan aku tuh nggak suka sesuatu yang bising, jadi aku mengupayakan untuk mencari tempat yang misalkan tidak bising ya. Kalau tempatnya bising, ya aku mengupayakan bagaimana tempatku itu meskipun bising tapi aku tetap merasa nyaman. Jadi nggak ada lagi kota itu tuh seolah-olah menelanku gitu. Kalau kota itu dikenal dengan orang yang galak, kamu tiba-tiba harus menjadi galak, ya nggak harus, kamu tetap bisa menjadi dirimu. Jadi jadi dimanapun kotanya, artinya adalah bukan lagi kota itu yang utama, tetapi kamu yang utama. Kamu adalah main karakternya, kamu adalah tokoh utama di dalam ceritamu, bukan kota itu atau orang itu yang menjadi tokoh utama dalam ceritamu. Rahmah sedang di Jogja, Rahmah sedang di Surabaya, Rahmah sedang di Tangsel, Rahmah sedang di Madiun. Jadi fokusnya adalah diri kamu, bukan kota mana yang kamu singgahi. Ada satu quotes yang aku tulis sendiri. Jadi sebab dimanapun kotanya, akulah yang berada di kota itu, bukan kota itu yang berada dalam diriku. Oke, bye.